ellipse tool. Ini biasanya kita jumpai di membuat membuat fondasi mungkin. Jadi kalau teman-teman pernah melihat bagian batu kosongnya itu ya biasanya menggunakan ini ellipse tool ya. Nah, cara menggunakannya itu kita bisa center ini yang bagian ini seperti ini, klik satu kali ini, kemudian klik di bawah, kemudian tarik seperti ini ya. Jadi ini jari-jarinya berapa? Misalnya 100, ini 100 enter ya. Jadinya seperti ini teman-teman. Oke lanjut, jadi bisa ada lagi ya di tool terakhir. Tool terakhir ada hatch. Jadi teman-teman kalau butuh misalnya simbol gravel ya, gravel batu gunung, kemudian ada arsiran beton misalnya, kemudian sand misalnya pasir uruk dan sebagainya, itu kita bisa ambil di hatch ini, atau mungkin warna yang solid itu bisa teman-teman. Kemudian kita mungkin cara penerapannya itu langsung, misalnya ini ada bidang, jadi dia harus punya bidang teman-teman dan harus tertutup. Jadi itu syaratnya, jadi kita harus bidangnya itu harus tertutup sehingga supaya bisa hatch ini digunakan. Contoh ya, contoh misalnya di sini saya mau hatch seperti ini. Nah, ini ada berapa? Jadi kalau teman-teman klik seperti ini akan berpindah ya. Akan berpindah. Di sini ada misalnya di bagian atas Angel, ANSI 31, ANSI 32. Teman-teman yang kalangan profesional mungkin sudah familiar sekali dengan ini. Tapi mungkin teman-teman kita dari yang baru pertama sekali kenalan dengan AutoCAD ya, itu belum ini. Jadi kita kuliti mungkin meskipun belum mendalam, tapi kita mencoba untuk belajar bareng pada malam hari ini. Jadi di sini ada solid, angel, ANSI 31, kemudian ANSI 32, kemudian ada lagi ANSI 33, ANSI 34, ada ANSI 35, kemudian ada ini. Jadi ini semua bisa digunakan. Jadi di sini teman-teman kelihatan. Misalnya lagi ini, jadi aircon. Ini aircon biasanya untuk untuk arsiran beton ya. Kemudian ada airborne, ada airpar. Ini untuk tanah ya, tanah. Kemudian ini roof juga seperti itu. Ini asen, ada air sandbox dan lain sebagainya. Jadi banyak sini teman-teman. Jadi kalau mau langsung satu kali munculkan itu klik saja di ini. Sini ada simbol segitiga, kemudian di atasnya ada garis, klik satu kali, maka di sini akan muncul teman-teman. Jadi kita langsung melihat ya. Kita langsung melihat apa saja arsiran yang muncul seperti itu. Apa saja arsiran yang disediakan oleh AutoCAD. Misalnya saya mau klik yang gravel ya, gravel. Nah, ternyata di sini tidak kelihatan teman-teman. Ini karena mungkin gravelnya itu kecil ataupun terlalu besar ya. Ini bisa saja dua-duanya, apakah ini gravelnya besar atau kecil, itu bisa nanti dicek teman-teman. Kemudian di sini ada ini ada solid gradient. Jadi ini masih tentang arsiran di sini patternnya ini. Jadi itu bisa kita pilih ya. Kemudian untuk warnanya apakah by layer atau by block, itu bisa teman-teman. Kemudian ini warnanya ya. Iya, oke. Kemudian di angel ini adalah sudutnya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada arsiran yang vertikal, hanya vertikal, atau mungkin dia justru miring seperti ini, miring, kemudian kita mau
dia cuma vertikal ataupun horizontal, itu bisa diatur di angelnya teman-teman. Oke, kita bisa atur di angel. Kemudian di sini ini adalah ukuran hedge-nya ya, seperti itu. Misalnya di sini saya ganti jadi 10 ya. Nah, di sini. Oke, 10. Oh, ini mungkin terlalu kecil. Mungkin 2. Nah, seperti ini. Terlalu ini udah kelihatan ya. 5 mungkin, 8 mungkin. Ya, mungkin seperti ini teman-teman. Jadi tadi itu kayaknya dia terlalu kecil sehingga tidak kelihatan ya, seperti itu. Kemudian kita ini. Oke, seperti itu. Kemudian ada lagi teks ya. Kalau teman-teman mau memasukkan teks itu langsung saja klik seperti ini, kemudian arahkan ke lembar kerja, kemudian klik seperti ini, tarik saja, maka di sini akan muncul misalnya teks yang kita tulis, teks misalnya bentar. Ini kecil, jadi kalau kecil misalnya bisa saja dikasih seperti ini, kemudian kita modify ya, seperti itu. Jadi seperti itu penggunaan teks. Kemudian kita kembali ke modify. Ini sudah ada beberapa tadi yang digunakan ya. Jadi misalnya di sini saya mau pindahkan, maka di modify itu ada namanya move. Ada namanya move. Jadi terkadang di peserta saya teman-teman itu langsung diklik seperti ini, kemudian ditarik ya. Tarik katanya lebih mudah, padahal itu seperti ini dia. Padahal itu justru menyiksa teman-teman karena tidak sesuai dengan tempat yang seharusnya dituju oleh garis kita misalnya, seperti itu. Jadi kalau kita mau pindahkan itu, jadi caranya bisa langsung di keyboard ketik M spasi, klik objeknya di sini. Jadi AutoCAD itu dia mengarahkan teman-teman. Dia mengarahkan select object, kemudian kita select, kemudian enter, kemudian klik titiknya ya. Titiknya atau persambungannya atau poinnya atau apanya lah yang sesuai dengan yang kita butuhkan seperti itu. Misalnya saya di sini klik seperti ini, kemudian saya klik seperti ini, nanti akan pindah teman-teman. Oke. Jadi simple aja, jadi gitu toketnya. Kemudian di sini ada lagi rotasi copy ya, ada lagi copy. Jadi kita ke bawah mungkin. Copy ini fungsinya ya sesuai fungsinya menggandakan, kemudian kita bisa pindahkan kemana gitu. Jadi dia mirip-mirip dengan move teman-teman, tapi dia mengcopy ya, menggandakan seperti itu. Penggunaannya pun bisa kita langsung klik di Agung Podomoro Lendes Sedaya Group. Oke, lanjut. Jadi seperti ini. Lanjut di sini ada, jadi kalau teman-teman mau copy seperti ini, copy, bisa klik seperti ini, kemudian mungkin tengahnya, kemudian arahkan ke sini mungkin, bisa seperti ini. Oke, lanjut. Jadi ada setelah move dan copy ada lagi namanya stretch. Tadi yang bertanya di nanti ya Kak Kak Ahmad Rusmani di kapal yang saya tidak buka di sebelah. Bagaimana maksudnya? Boleh di SS mungkin Mas?
Kita lanjut dulu ya. Jadi setelah itu ada stretch. Jadi teman-teman mungkin bisa menarik kesimpulan seperti apa itu stretch. Misalnya di sini saya punya objek beberapa objek ini. Di sini mungkin saya punya objek ada lingkaran seperti ini. Oke, teman-teman. Ini kemudian ada garis mungkin seperti ini. Skip. Jadi kalau saya pakai yang stretch ini, saya klik stretch ini, kemudian saya klik seperti ini, kemudian enter, saya tarik ini, maka ini ya, dia memanjangkan teman-teman, memanjangkan tanpa merubah yang tingginya seperti itu. Nah, ini seperti ini. Jadi ini yang lingkaran tidak apa namanya, tidak ikut karena tidak terseleksi ya, tidak terseleksi. Coba kita ulang stretch seperti ini, kemudian saya klik seperti ini. Jadi perhatikan teman-teman yang di bagian hijaunya itu, kalau hijaunya pas di sini memotong, coba kita klik seperti ini. Jadi tidak seperti ini ya, dia cuma di sini, kemudian klik satu kali, kemudian enter, kemudian saya tarik begini, maka itu. Jadi itu adalah batasan teman-teman, di mana stretch-nya ya, di mana stretch-nya. Ini terkadang digunakan ketika ada gambar yang tidak sesuai dengan lebarnya mungkin dan butuh untuk di stretch. Nah, seperti itu. Cuman yang saya pelajari di sini dia tidak bisa kalau bentuk blok ya teman-teman. Nah, dia tidak bisa kalau bentuk blok. Oke. Lanjut lagi di bagian rotasi. Sesuai dengan namanya, rotasi itu fungsinya untuk ya merotasi ya. Misalnya saya punya gambar seperti ini, saya mau rotasi. Saya rotasi, jadi langsung klik saja begini. Kemudian kita RO, bisa juga klik di sini, tapi mungkin terlalu panjang lama ya kalau kita klik lagi. Jadi kalau shortcutnya itu RO saja, kemudian enter gitu. Kemudian di sini kita pilih poinnya, di mana pangkalnya, di mana pusatnya kita rotasi. Seperti itu. Kemudian kita klik seperti ini. Biasanya kalau kita rotasi begini, itu mudahnya ya dia hanya di mungkin 90 derajat, kemudian apa namanya 180, bisa juga di sini mungkin sudutnya. Tapi kita bisa juga mengikat sudutnya teman-teman. Kita bisa mengikat sudutnya, jadi kita ikat gini misalnya rotasi, spasi, kemudian kita klik gini. Jadi saya mau ikat ini ya dengan jarak ketik R di keyboard, kemudian enter. Kemudian kita klik lagi seperti ini, ujungnya lagi seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman. Ini bisa diklik di mana saja yang kita inginkan. Jadi kita tambahkan R tadi itu sebelumnya. Jadi seperti ini saya ulang. Jadi kita misalnya ujungnya ini itu sekitar sinilah, dia mengarah ke sini. Jadi kita klik seperti ini, pilih saja, kemudian rotasi, klik, tambahkan R gini, kemudian enter ya. Enter, kemudian klik seperti ini, klik ujungnya seperti ini, kemudian tarik ke sini seperti ini, kemudian seperti itu teman-teman. Oke, nah kita lanjut di mirror.